kongres gitu. Tiba-tiba ada aspirasi dari bawah, kami mau Jokowi ketua umum. Akan ada wacana menjelang Kongres PDIP, usulan dari sebagian besar kader PDIP berharap agar Jokowi menjadi ketua umum menggantikan Megawati Soekarno Putri. Kita bahas. Halo guys, Anda kembali bersama saya, Bang Bill. Di video kali ini kita akan membahas tentang fenomena pertarungan antara Jokowi dan juga PDIP. Nah, yang paling menarik, pasca ditetapkannya Sekjen PDIP yaitu Hasto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, belakangan terdengar informasi bahwa menjelang Kongres PDIP pada tahun 2025 nanti ada usulan bahwa bagaimana kemudian Jokowi menggantikan Megawati Soekarno Putri. Meski kita udah ketahui bersama bahwa Jokowi sudah resmi dipecat oleh PDIP, namun desiran dan juga banyak sekali orang-orang yang berharap Jokowi kemudian akan memimpin partai banteng tersebut. Sebelum kita akan membahas, saya mau mengajak kepada Anda semua untuk jangan lupa like, comment, and subscribe. Video saya membahas soal isu-isu politik nasional. Saya juga sesekali bicara soal isu-isu politik lokal. Nama saya Taufik Bilfaki, Anda bisa memanggil saya Bang Bill. Dan tentu bagi kalian yang baru saja bergabung di video saya, mudah-mudahan bisa mendapatkan banyak informasi, banyak inspirasi, dan juga hal-hal yang barangkali perlu kita diskusikan. Kalau Anda ingin diskusi, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Nah, untuk membahas ini, saya akan mengajak kepada Anda semua untuk mari kita dengarkan sama-sama satu video podcast antara M. Kodari bersama teman-teman dari Total Politik yang menceritakan dan mengisahkan pasca Hasto menjadi tersangka dari KPK dan kemudian akan ada Kongres PDIP, wacana Jokowi akan diberikan kesempatan menjadi ketua umum, ternyata dibahas di podcast ini. Kita sama-sama saksikan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pimpinan di PDI Perjuangan merasa bahwa yang terbaik itu adalah, misalnya nih ya, kalau diruntuk ke belakang kan Mas Ganjar. Sementara ada kader yang Jokowi merasa bahwa yang terbaik, yang mau melanjutkan program-program yang sudah ada adalah Prabowo. Ya. Terjadi kesenjangan di sana. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang menyebabkan ada jarak antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Jarak itu sampai di satu titik di mana pada hari ini, kalau kita bicara pilkada misalnya ya, puncaknya itu meledak sudah itu. Kalau kemarin kan Ganjar kalah kan, hari ini ditambahin Andika kalah. Walaupun Pramono menang. Kalah juga di Jawa Timur, kalah juga di mana? Di Banten, kalah juga di Jawa Barat, Sulawesi Utara. NTT kalah. Di mana? Di Bali menang tapi. Di Sumatera Utara gitu. Yang menang di Bali gitu. Ya sampai satu titik di mana kita memang udah nggak bisa sama-sama lagi dengan Pak Jokowi. Nggak ada lagi yang diharapkan dari Pak Jokowi, ya sudah, lepasin aja. Ya karena dia udah punya ruang gerak yang sangat luas pada hari ini. Sekarang udah nggak punya ikatan formal lagi. Sebetulnya ini waiting game menurut saya sih. Antara Pak Jokowi yang istilahnya meninggalkan PDI atau PDI meninggalkan Pak Jokowi. Pada akhirnya kan PDI yang meninggalkan Pak Jokowi. PDI yang meninggalkan Pak Jokowi. Dan pada hari ini Pak Jokowi ya partai perorangan. Partai perorangan. Mau kemana, di mana. Pada hari ini PDI Perjuangan udah nggak bisa lagi marah-marah sama Pak Jokowi sebetulnya ya. Udah nggak punya hak lagi marah-marah pada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi udah bukan kadernya lagi. Mau marah apa lagi? Besok-besok kalau PDI Perjuangan mau marah sama Pak Jokowi, kita bilang apa urusan lu sama Pak Jokowi? Oh, kalau kemarin-kemarin masih ada urusan. Masih ada urusan, masih bisa bilang. Dia kan kader kita, dia kan punya KTA. Padahal ini kan begitu dia dipecat, ya sudah per hari ini dari dipecat nggak boleh lagi ngomong-ngomong mengenai Pak Jokowi. Oh. Udah bukan kader lagi. Misu-misu juga nggak boleh. Boleh aja. Cuman orang bilang apa urusan lu kan gitu kan? Udah kalian udah pecat kok masih diribut. Dan udah bukan presiden lagi kan? Udah bukan presiden. Enggak, tapi yang terpenting kan soal itu tadi udah bukan kader lagi. Iya, kalau masih presiden kan masih bisa misu-misu. Lo iyalah. BPKB udah ganti nama nih ya. Iya. Kritikus. Iya. Makanya kan Pak Jokowi mengatakan biar waktu yang membuktikan. Nanti dinamika ke depan apa yang terjadi dengan PDI Perjuangan. Misalnya nih 2029 suaranya naik apa turun kan gitu kan. Salah satu contohnya. Nah, tapi sebenarnya begini juga, ada satu analisa lagi ya.
Ini kan mau kongres. Iya. Mungkin sebetulnya itu cara PDI Perjuangan untuk atau cara Bu Mega untuk Mencegah, memitigasi. Iya, kenapa saya katakan begitu? Karena kalimat yang dibacakan itu kan tidak punya ruang atau tempat lagi untuk menduduki jabatan. Kalau nggak salah begitu ya, kurang lebih ya kalimatnya. Saya lupa lah. Gitu. Aku juga lupa. Ya, persisnya kira-kira begitu. Itu kan sama dengan mengatakan lu nggak bisa balik karena lu udah bukan kader lagi. Nah, bayangkan nih kalau masih pegang KTA nih, kongres gitu. Tiba-tiba ada aspirasi dari bawah, kami mau Jokowi ketua umum. Tapi kan tinggal ke PT UN gugat. Apa tuh? Gugat apa? Pemecatan itu kan bisa digugat. Iya, tapi kan lewat mahkamah partai. Tapi kan beda. Kalau misalnya kemarin nggak diberhentikan, nggak dipecat. Itu lebih jalan tol lagi. Itu kan masih masih anggota berarti gitu loh. Kalau ada yang mengusulkan berhak. Iya, dia masih anggota. Tanpa harus ada proses judicial bukan mustahil itu. Tapi emang ada pikiran gitu? Hah? Emang ada pikiran? Sebetulnya sih menurut saya enggak, tapi kan Bu Mega kan mengatakan ada apa istilahnya tuh? Out. Apa? Oh di uyo-uyo, di kuyo-kuyo, bukan? Bukan, di awu-awu atau apa namanya tuh? Pokoknya ada potensi diintervensi lah. Di cawe-cawe, bukan? Di cawe-cawe. Nah kan makanya Bu Mega waktu itu kan ngomong, sebenarnya saya udah mau mandito, udah nggak mau maju lagi. Cuma partai kita mau dikuyo-kuyo, mau di cawe-cawe, mau diambil alih, makanya saya turun. Enggak, kan begini, persoalan kita kan harus jangan-jangan ini informasinya. Kita kan harus objektif atau jernih lah melihat situasi di PDI Perjuangan itu seperti apa. Tadi kan saya waktu datang kan sempat dengarkan juga Pak Laks di sini kan. Di PDI Perjuangan itu setelah Bu Mega itu kandidat penerus itu cuma 2, Puan dan Prananda. Nah antara 2 ini tidak ada yang jauh lebih dominan dibandingkan dengan yang lain. Oke. Sehingga kalau nanti tidak ada Bu Mega yang maju sebagai ketua umum, maka kemungkinan PDI Perjuangan itu bisa belah. Nah, untuk menghindari situasi terbelah itulah Bu Mega tetap ada di sana, gitu. Nah, kalau tidak ada Bu Mega di sana, ada ruang bagi masuknya kandidat ketiga. Kan biasa tuh ya di politik kan, lagi ribut nih A sama si B, gitu. Jalan tengahnya apa? Kandidat yang lain. Misalnya nih, siapa nih? Kadin lagi ribut antara siapa? Arsad dengan Anin. Bukan mustahil ya. Nanti muncul nama ketiga sebagai jalan tengah. Sergio ini emang top. Jangan-jangan ini skenario sebenarnya skenario-nya. Dongkrak langit, cawapres jelek, dongkrak langit, ya kan? Sama ada yang ketiga, dongkrak antik katanya. Itu Pilpres kemarin. Iya. Untuk Gibran dan ya. dulu Rano Karno. Jadi gini, sebetulnya kan PDI Perjuangan itu pada hari ini kan dia kuldesak. Dia jalan buntu dia. Jalan buntu. Bu Mega ini, boleh saya bilang, ini akan jadi ketua umum PDI seumur hidup. Karena dinamika yang ada antara, interrelasi yang ada antara Puan dengan Nanan ini nggak ketemu nggak ketemu solusinya. Itu. Jadi bayangkan udah berapa tahun nih isu kompetisi antara 2 orang ini bergaung dan dijelaskan oleh Pak Laks dengan sangat gamblang kan, bahkan sampai dapil pun juga dibagi kan, dan saya juga pernah ngomong juga itu. Ini nggak akan ketemu, misalnya satu akan lebih kuat dibandingkan dengan yang lain, nggak akan terjadi itu. Sehingga Bu Mega akan menjadi ketua umum seumur hidup sebagai sumbat pengaman terhadap potensi meledaknya atau fragmentasi internal PDI Perjuangan. Artinya di balik Bu Mega itu ada ketidakpastian yang sangat luar biasa. Oh, ya? Luar biasa. Itu hantu ketidakpastian. Udah 3 hantu hantu ketidakpastian. Semua orang dibilang hantu. Tapi ini bukan orang nih, hantu ketidakpastian. Tapi bahasa Inggrisnya specter. bukan ghost. Apalagi devil gitu kan. Apalagi demit. Oh gitu. Iya. Bukankah eskalasinya sekarang sudah semakin, maksudnya gini, ketika kita tahu belakangan di media sosial eskalasi terhadap misalnya Bambang Pacul, kan tadi Mr. Q bilang kan, Bambang Pacul itu kan ya sebenarnya Puan Maharani. Iya.
Iya, jadi sebenarnya mau menyerang Puan Maharani tapi ya kan nggak mungkin. Jadi ya Bambang Pacul aja. Iya. Mudahnya kan begitu kan. Betul. Nah ini kan eskalasinya udah makin naik nih. Iya. Artinya perselisihan terbukanya udah Iya kan makin. paling kan begini nanti kompetisinya itu untuk mengisi DPP. De facto kan Mas Bambang Pacul udah tersingkir dengan dilepasnya jabatan sebagai ketua Bapilu itu, atau dibagi dua jadinya Bapilu legislatif dan dengan eksekutif itu kan sebetulnya udah upaya untuk menyingkirkan, memprotoli kekuatan Mbak Puan dan Mas Bambang Pacul. Karena Bapilu legislatif ya kerjanya 5 tahun lagi nanti ya. Iya. Itu dan ini kan bisa jadi akan berubah lagi nih konstelasi hasil Kongres 2025 ini. Ya, kalau misalnya yang lebih kuat kubunya Nanan mungkin 75% barangkali, bisa juga. Nah, apakah kemudian Kongres ini akan jadi momentum di mana Bu Mega memutuskan, oke, saya bela Nanan atau saya berikan kesempatan kepada Nanan. Wallahu alam. Menurut saya Bu Mega kalau mau salah satu itu mau suksesinya mulus ya ke depan ya, mau nggak mau dia harus memprioritaskan salah satu, dia harus memilih siapa putra mahkotanya dia. Per hari ini saya melihat Bu Mega kayak susah untuk memilih putra mahkota. Gitu. Jadi Bu Mega harus kalau nggak mau jadi ketua umum seumur hidup, ya dia harus memilih di Kongres yang akan datang siapa yang akan dia jadikan putra mahkota. Jadi kalau anggap aja begini nanti. Belum ada Prince 2025 of Wales-nya belum. Prince Prince or Princess Tuku Umar. Belum ada. Ibaratnya begini, nanti kita lihat Kongres 2025. Apakah 100% orang Puan atau 100% orang Nanan gitu ya? Atau 50-50 kayak sekarang. Iya. Nah, kalau misalnya 50-50, ini Bu Mega akan seterusnya. Dan situasi stalemate atau situasi remis ini akan tetap berlangsung seperti yang sudah-sudah. Ya orang juga bisa mengatakan, itu kan sebetulnya indikasi bahwa Bu Mega tetap mau berkuasa di PDI Perjuangan. Bisa juga, tergantung dari kacamata mana kan, gitu kan. Gitu. Strategi Bu Mega juga mungkin ya. Iya kan. Kan Bu Mega bisa aja presiden atau kekuasaan itu bisa membuat orang lupa gitu kan. Ya kalau bicara kekuasaan kan bukan cuma kekuasaan negara, kekuasaan partai kan juga kekuasaan juga. Itu selama itu jabatan publik, organisasi publik ya bisa dikatakan seperti itu. Kecuali kalau kita bicara organisasi privat kan gitu. Orang bisa mengatakan Anda ingin berkuasa seumur hidup di perusahaan Anda. Ya tapi kan Anda nggak, itu kan wilayah private. Iya. Monggo aja. Anda nggak bisa memaksakan norma-norma publik di situ. Gitu. Tapi kalau misalnya mengatakan Anda ini nafsu berkuasa, membabi buta kan di negara, menurut saya yang ngomong begitu harus bisa ngomong begitu juga di partai. Iya kan? Loh, negara dengan partai kan sama-sama organisasi publik. Kalau ini ada ya tokoh partai misalnya sekjen gitu, ini presiden membabi buta ingin memperpanjang kekuasaan, bisa nggak dia ngomong hal yang sama di partainya? Gimana contohnya? Contohnya, kalimatnya tadi udah. Coba. Misalnya sekjen gitu ya. Sekjen di PDI misalnya. Ya sekjen aja udah, kalimat saya sudah ulangin. Sekjen di mana? Ya, bisa dipakai di semua. Oh, di semua partai. Bisa dipakai di semua partai. Sekjen Gerindra juga bisa, Bos. Kan Pak Prabowo udah dari awal. Kan Pak Prabowo baru ya. Tadi kan ketua umumnya ganti-ganti ya. Ketua umumnya kan sebelum Pak Prabowo kan almarhum Profesor bisa. Suadi, tapi Pak Prabowo kan tahun berapa? 2009 ya. Enggak, dan sebelum kan dan Pak Prabowo kan baru jadi ketua umum nggak begitu lama setelah sepeninggal Profesor Suadi ya dia. Tapi sekjennya Gerindra kan nggak pernah ngomong gitu di buka. Nggak pernah. Poinnya itu. Nggak pernah. Iya maksudnya. Poinnya itu. Nggak pernah ngomong begitu tentang negara, tentang presiden nggak pernah ngomong. Sekjen PKB ngomong gitu. Kalau Caimin mau hapuskan jabatan. Aku tuh gak cocok aku. Tak mau gugat tuh ke MK aturannya. Partai nggak harus ada sekjennya. Ini sambil guyon. Dia korban. Nggak salah juga karena beliau kan korban sekjen. Ancaman beliau itu kan selalu dari sekjennya. Makanya itu. Karena
Partai nggak usah ada jabatan sekjen. Iya, sama 2, jangan ada majelis suroknya. Itu yang marah PBNU. Dewan Syuro. Dewan Syuronya kan di minimalisir perannya oleh Caimin. Diparkir. Iya, apalagi partai politik itu kan bukan hanya milik publik, tapi nanti kalau jadi skenario Pak Prabowo mengembalikan pilkada ke DPRD, artinya peran partai politik ini yang luar biasa sentral karena nggak ada lagi pemilihan langsung gitu kan. Nah, Mr. Q lihat idenya itu gimana, Mr. Q? Apa asbabun nuzul? Kita harus. Apa yang apakah memang ini udah rancangan hasta citanya Pak Prabowo atau? Nggak, kalau yang kemarin itu saya melihat itu kan alam pikiran Pak Prabowo atau concern Pak Prabowo yang udah dari lama sekali. Kalau kita lihat buku-buku yang ditulis oleh Pak Prabowo dari tahun berapa? 2009, itu kalau kita lihat memang concern beliau itu kalau masalah ekonomi adalah bagaimana sebesar-besar sumber daya alam, ya, kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat, itu satu. Yang kedua, bagaimana biaya politik itu terlalu besar. Jadi itu concern lama. Nah, soal bagaimana implementasinya, bagaimana caranya, ya to be discussed kan, gitu loh, to be discussed. Nah, salah satunya mungkin pada momentum sekarang ini adalah soal bagaimana kepala daerah itu dipilih oleh DPRD. Nah, kalau kita mau bicara mengenai pemilihan kepala daerah, semuanya harus kembali kepada konstitusi kita, Undang-Undang Dasar, ke sana dulu. Ya. Konstitusi kita itu kalau bicara presiden jelas-jelas mengatakan dipilih langsung. Ya, kalau mau ini mau diubah, maka harus amandemen. Kan sekarang ada wacana, ini ujungnya nanti mau menuju ke sana, pemilihan tidak langsung terhadap presiden. Menurut saya susah. Karena harus amandemen. Saya udah ngalamin berusaha mengubah konstitusi. Susah. 3 periode. Ya kan? Makanya gua mau ngomong itu ke lu tadi, tapi gak enak motong. Lu tanya ke Mr. Q soal pilkada langsung atau enggak, dia aja dukung 3 periode. Lebih radikal lagi, Bos, ya kan? Nah, kalau bicara kepala daerah, konstitusinya mengatakan begini, kepala daerah dipilih secara demokratis. Dalam prakteknya, kepala daerah dipilih secara demokratis dengan konstitusi yang kita miliki sekarang, pernah oleh DPRD, ya, 99 sampai 2004, pernah dengan langsung 2005 sampai sekarang. Gitu. Nah, 2005, kalau bicara pilkada langsung, 2005 sampai dengan 2024, kurang lebih sudah 19, anggaplah 20 tahun. Ya. Gitu loh. Lesson learn-nya sudah banyak. Nah, saya pribadi mengatakan bahwa pada masa awal pilkada langsung, sebetulnya ada transformasi besar yang tidak banyak orang menyadari. Apa itu? Bahwa dengan pilkada langsung telah mengubah komposisi anggaran pembangunan APBD dari yang tadinya dominan anggaran rutin, artinya untuk gaji pegawai, PNS segala macam, menjadi lebih banyak anggaran pembangunan. Kenapa itu terjadi? Karena dengan dipilih langsung harus ada insentif kepada masyarakat yang diberikan oleh kepala daerah. Ya. Berupa apa? Pembangunan jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan. Kan saya pernah bahas kalau nggak salah di sini, bagaimana konsep pendidikan gratis dan kesehatan gratis itu lahir pada era pemilihan langsung. 2 kepala yang saya ingat, Basuki Cahayapurnama di Belitung Timur dengan keluarganya Limpo lah di Goa gitu loh. Saya lupa siapa yang lebih dulu. Yang kemudian menjadi tren dan diikuti oleh kepala-kepala daerah yang lain. Kalau level provinsi yang saya ingat itu adalah Alex Nurdin di Sumatera Selatan. Nah, semenjak itu terjadi revolusi besar terhadap APBD kita. Oke guys, dari pembahasan tadi saya pikir banyak hal yang kita petik ya. M. Kodari mengisahkan dan juga menceritakan sesuatu yang menurut saya informatif ya. Yang paling menarik itu ketika Kodari menyebutkan bahwa sebenarnya ada kebuntuan kepemimpinan Megawati bersama PDIP. Sehingga itu penting akan ada revolusi dan juga reformasi. Sebab saya secara pribadi sangat mengapresiasi dan mendukung PDIP sebagai partai yang dulunya mendukung Wong Cilik, sebagai partai di mana banyak aktivis-aktivis yang kemudian berlabuh. Aku pikir ke depan, saya berharap partai ini bisa berkelanjutan menjadi partai yang lebih progresif, yang lebih cool dan berkesesuaian antara ruang dan waktu. Kita harus setuju dong ketika Sekjen Hasto
mengelola PDIP tidak hanya di DPP, tidak hanya di nasional, bahkan di daerah-daerah. PDIP mengeluarkan dan memperlihatkan begitu banyak kepemimpinan yang dikelola oleh kader-kader PDIP dalam konteks pemerintahan lokal itu terlihat barbar. Kita bisa melihat kok di beberapa titik dan daerah di mana ketika PDIP kader-kadernya menguasai pemerintahan itu justru banyak hal yang perlu kemudian mendapat evaluasi dan kritik. Momentum ini saya pikir PDIP harus berbenah diri dan mudah-mudahan akan menjadi partai yang lebih progresif. Demikian barangkali informasi ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill, Offside.